Namanya Kiki Saputri. Cakep. Itu karena di Metro TV. Keren. Kalau di jalan raya, Iya. namanya Sen Kiki belok kanan. Iya. Panis bilang waktu itu, aku ingat banget, nggak usah ada yang di-cut, biarin semuanya tayang, karena itulah kebebasan berbicara. Kamu kan jadinya nggak netral nih. Kok jadi nggak netral? Iya kan? Kalau Kiki Saputri itu nggak bakal didengerin, karena yang didengerin sama Pak Ganjar tuh Megawati Soekarno Putri. Kamu tuh doyan atau doyan banget? Doyan banget dong. Oke, thank you dokter. Aman datang. Mamanku dari MK. Dibawakannya aku jabatan. Ini harusnya aman ya, Ya. karena kan ini yang KW, bukan yang asli. Atau ini yang boneka? Iya. Pejabat apa matador? Soalnya berani banget lawan banteng. Iya. Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Dan panelis kita hari ini, Dr. Boyke Dianugraha, Maman Suherman, Hendri Satrio, Intan Saumadina, Gianluigi Kristoikov. Apa kabar pemirsa? Jumpa lagi bersama saya Yohana Margareta dalam program Q&A. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Ya pemirsa, hari ini Q&A hadir spesial untuk Anda dengan menghadirkan para panelis kesayangan yang juga tidak kalah spesialnya dengan bintang tamu yang nanti akan kita hadirkan. Kita akan sambut panelis yang pertama, Gianluigi, Intan Saumadina, Hendri Satrio, Maman Suherman, Dr. Boyke. Tepuk tangan sekali lagi. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, nama komika yang satu ini memang sudah tidak asing lagi di industri hiburan. Ia bahkan menjadi salah satu komika yang kerap warawiri di layar kaca dengan membawakan materi roastingnya. Sebagai komika kenamaan, ia ternyata memiliki sisi lain yang tidak banyak diketahui orang. Apakah itu? Langsung saja kita akan undang bintang tamu kita pada kali ini dan juga belakangan namanya ramai diperbincangkan setelah merosting salah satu capres. Kita akan hadirkan langsung dan juga dengarkan langsung dari sosok ini. Kita akan sambut Kiki Saputri. Boleh biasa aja nggak sih? Gue pengen kayak Putri Indonesia begitu deh bang. Pengen kan diulang lagi di situ lagi. Yang tadi yang gimana ya? Gitu ya? Oh gitu. Oke, diulang. Jadi gimana sih sebenarnya? Coba, biar kita bisa menilai. Kiki Saputri. Ya, oke, diulang ya. Kita ulang. Kita akan sambut Kiki Saputri. Udah. Tapi kayak admin surat. Itu sih bukan kayak Putri Indonesia. Itu administrasi. Kiki gimana kabarnya? Kok ini kayaknya happy dan ceria ya, padahal lagi viral banget loh di medsos. Apa karena itu nih? Ya emang harus happy aja dan gak ada harus disedihin sih. Serangan buzzer mah gak ada apa-apanya. Oh iya, sekarang buzzer gak ada apa-apanya. Tapi katanya Kiki ini pahlawannya netizen, terus kemudian musuhnya buzzer. Kenapa sih dibilang begitu? Ya karena mungkin sebagian orang atau buzzer nggak siap untuk menerima kebenaran atau kenyataan. Melalui roastingan Kiki. Tapi Ki, roastingan tuh sebenarnya apa sih roasting itu? Coba kasih tahu pemirsa di rumah. Mungkin ada yang belum tahu. Oke, buat yang belum tahu, lihat di Google, cari roasting. Kan udah teknologi udah canggih, tapi roasting adalah salah satu teknik dari stand up comedy, di mana itu turunan dari stand up comedy itu ada roasting, ada yang namanya riffing,
dari berbagai teknik stand up tuh ada roasting di situ. Jadi termasuk dalam seni berkomedi. Jadi mana kita mengambil materi dari orang yang kita roasting sebagai bentuk penghargaan atau apresiasi. Berarti harusnya kalau yang di roasting itu mendapatkan roastingan harusnya happy, nggak baper. Happy, iya harusnya bangga. Harusnya bangga iya, gitu jangan ya. di-cut dong. Nah, ngomong-ngomong soal dikat, ini juga juga menyangkut prahara yang belakangan ini menimpa Kiki Saputri dengan salah satu capres ya. Nah, ada apa sih sebenarnya, nanti kita akan jawab. Kiki boleh duduk dulu, takutnya nanti Ini. tanya dulu. Ini kursi panas sama Kursi panas. Anies Baswedan, Reno Barak, Kiki Saputri. Oke. Seperti biasa, walaupun Kiki sudah hafal banget aturan main dalam panggung Q&A, saya jelaskan lagi, Kiki ada 9 box, nanti silahkan dipilih. Dan di situ akan ada topik-topik yang nanti di dalamnya akan ada pertanyaan misterius dari para panelis. Pilih nomor berapa untuk box kali ini? Sebagai komika pertama yang duduk di sini ya? Ya nggak sih? Udah ada belum yang komika duduk di sini? Belum. Masih duduk di situ ya? Ini ya, baru satu segmen aja udah ngeselin nih orang. Episode ini boleh di-cut nggak sih? Saya episode-episodenya ya? Udah ada Ki, udah ada. Siapa? Rocky Gerung. Oh iya, lucu sih. Ini mau milih nomor aja panjang ya kalau sama komika ya. Nomor berapa? Pertama, nomor 1, nomor yang pertama. Nomor 1. Buzzer. Wih, langsung buzzer. Langsung saja silakan untuk para panelis, mungkin Bang Hensat dulu yang dari tadi sudah sangat bernafsu untuk Ya. bertanya Ya. pada Kiki. Namanya Kiki Saputri. Cakep. Itu karena di Metro TV. Keren. Kalau di jalan raya, Iya. namanya Sen Kiki belok kanan. Ya. Sen kiri. Sen kiri. Kiri. Termasuk salah satunya belok Kiki boleh langsung. Oh iya. Ah, bagusan yang tadi, bagusan yang tadi. Bagusan yang tadi, bagusan yang tadi. Pertanyaan nih. Iya. Dijurin. Bisa aja nih Ronaldo pensiun. Oh ya udah gemuk sekarang. Udah gemuk sekarang Ini Ronaldo. kita udah mulai nih. Udah. Silakan. Mulai. Ki, Yes. kenapa kok setiap pertanyaan buzzer itu harus lo jawab? Karena setiap pertanyaan pasti ada. Udah, itu aja pertanyaannya. Udah, pinter dia. Kang Maman, soal buzzer, Kang Maman silakan. Saya kenal Kiki udah lama. Pertama kali justru waktu ada acara di parlemen. Talk show dengan para anggota DPR. Sampai sekarang nggak berubah. Ada satu yang paling berubah dari Kiki. Apa tuh? Sekarang rumahnya di daerah yang per meternya 200 juta. Ngomong lo gitu, 250. Ki, emang mahal ya bayaran jadi buzzer ya? Wah, berarti seolah-olah aku iya dong. Kan aku nanya. Itu yang bikin sakit hati sebenarnya Kang Mama. Oke. Dapetin rumah di pinggiran, di tengah kota Jakarta Selatan, sayang banget bukan karena jadi buzzer. Karena nipu suami. Cari nih orang kaya nih. Pengen banget jadi buzzer gitu loh, karena difitnah kan jadi buzzer kan. Loh, iya, tapi bukannya Kiki dituduh sebagai buzzer salah satu capres? Betul, ketika aku, nih ya aku runtutin ya, waktu misalnya aku roasting Pak Anies misalnya, dulu waktu jadi gubernur, aku dituduh sebagai cebong. Karena aku di pihak lawannya Pak Anies. Ketika aku roasting bagian menterinya Pak Jokowi, aku dituduh sebagai kadrun. Jadi dibilang kubu ini, ya aku nih kubu apa? Apakah kubu-kubu malam? Di mana-mana kan ada, di sini iya gitu kan. Nah, ini kan terakhir kamu roasting Pak Ganjar, kamu dituduh apa? Waktu roasting Pak Ganjar kan ketika tayangan itu cuma sedikit karena banyak yang di-cut. Jadi orang nanya, kok waktu roasting Pak Anies lu tajam banget, kritis banget. Tapi waktu roasting Pak Ganjar kok melempem banget. Aku pasti buzzernya Pak Ganjar. Mau jatuhin Pak Anies gitu kan. Kok Gian sama Pak Anies tajam banget, Pak Ganjar enggak. Tapi ketika ada pertanyaan, waktu roasting Pak Anies ada yang di-cut enggak? Aku jawab, enggak ada. Karena Pak Anies yang bilang enggak usah ada yang di-cut. Protokolernya timnya memang minta ada yang di-cut. Tapi Pak Anies bilang waktu itu, aku ingat banget, enggak usah ada yang di-cut. Biarin semuanya tayang karena itulah kebebasan berbicara. Ketika aku jawab kayak gitu, dituduhnya sebaliknya. Nah udah kan, ketika aku makin jawab buzzer lagi yang ada bilang, coba dong kalau berani roasting Pak Prabowo. Terus aku bilang, ya kalau bisa bikin acaranya dong. Aku undang Pak Prabowo, undang aku. Bisa nggak? Wah lu pasti nggak berani kan, lu kan buzzer Pak Prabowo.
Jo, udah keluarin dong Pak Prabowo. Nggak usah, nggak ada. Oh gitu ya. Jadi aku sampai sekarang tuh bingung gitu kayak maksudnya sebenarnya gue buzzernya siapa? Ya lu dibayar sama siapa? Nah iya itu. Belum ada. Belum ada. Kalau udah ada aku diem nih. Oh, Tapi gitu. tapi bisa akan terima kalau ada buzzer. Tergantung ada waktunya apa enggak. Enggak. Waktu kenapa gini gitu? Kira-kira berapa nerima waktunya kalau misalnya mau Nah, nerima iya. jadi seorang buzzer? Nah, biasanya berapa sih Bang? Ini ya. Dia bukan buzzer, dia ternak akun. Lo ada masalah apa sih sama gue? Kan abang kan pengamat politik, pasti mengamati semua dong. Oke, Dokter Boyke. Ki, kamu kan jadinya nggak netral nih. Kok jadi gak netral? Iya kan, kamu kan dengan ngebantuin roasting capres ini, kemudian kan kamu dianggap sebagai dianggap. ini. Nah, sebenarnya kamu orangnya pengennya milih menjadi orang yang netral apa enggak? Pengennya netral, tapi takut diomelin sama Kang Eno, Kang Bagus. Oh, netral, NTRL. Makanya dengerin dong. Susah ya. Sampai di titik ini jujur belum menentukan pilihan untuk pun nanti pemilu kepada siapa. Cuman kalau disuruh merosting itu memang pengennya adalah ya Kiki di pihak masyarakat. Dengan isu-isu dan prahara yang terkini ini menurut kamu seperti apa? Seorang Kiki masih butuh exposure nggak dari kasus ini? Enggak sih, karena kan viral jadi nama tengahku ya. Wush. tapi Ki. Oke. Soalnya nggak cuma roasting, dicium cowok ganteng viral. Oh, iya. Syuting film jadi neti viral. Enggak. Karena kamu yang biasanya juga yang nyosor duluan sih, Kiki. Enggak, kalau misalnya Enggak ya? kalian lihat pasti aku dicium dulu karena kan aku nggak mau kata jadi cewek murahan ya. Wush. Pada nggak percaya, ini dia videonya. Nggak ada. Nyusahin editor. Ada editor kerja Bang. Kalau Kiki Saputi itu nggak bakal didengerin, karena yang didengerin sama Pak Ganjar tuh Megawati Soekarno Putri. Bedanya kan kalau lu kan lapor Pak, kalau dia kan lapor Bu ya. Iya. Kita masuk ke box selanjutnya nomor berapa, Kiki? Apa gue tahu? Dari 1 ke 9. 9, kita buka box 9. Roasting. Kenapa berdiri? Kamu udah mau roasting? Bapak buzzer Bareng-bareng gini maksudnya. Bapak buzzer Pak Ganjar ya? Balas dendam. Kita bareng-bareng aja roasting Kiki. Kalau Kenapa sih? bareng-bareng mah bukan roasting, pukulin maling ayam. Gian, mewakili sekarang. Tepuk tangan dong buat Gian ya. Mewakili kita. Ayo, Tahan semangat lo ya. pokoknya awas ya kalau gagal ya. Obatnya di gua. Ayo, cepet. Lu kayak lu aja ribut. Gua kasih tahu, lu kalau roasting Pak Ganjar itu nggak bakal didengerin. Nggak bakal didengerin karena kalau Kiki Saputi itu nggak bakal didengerin. Karena yang didengerin sama Pak Ganjar tuh Megawati Soekarno Putri. Bedanya kan kalau lu kan lapor Pak, kalau dia kan lapor Bu ya. Boleh dikat. Yang nonton penasaran kan apaan ya? Guys, ditayangan di-cut tapi jadiin bumper. Buat promo. Tapi kemarin dibilang Kiki kecewa karena materinya di-cut. Karena kan nanti salah persepsi di masyarakat. Sebenarnya harusnya kalau ngerosting beliau, lu nggak perlu kecewa dan kaget kalau materi roasting lu di-cut. Jangankan materi roasting yang di-cut. Kemarin tuh harapan timnas U20 di-cut. Gua ada di pihak lu, tenang. Kasih buzzernya Kiki nih. Tapi emang kalau bilang cara roasting, Kiki ini nggak cuma sebagai pekerjaan, karena emang udah mendarah daging dalam kehidupannya. Karena kehidupannya pun juga bisa merosting. Coba gue tanya, Kiki ini guru honorer kan dulu? Betul Bang. Sekarang stand up komedian. Iya. Kenapa nggak jadi guru honorer? Gajinya kecil Bang. Nah, bayangin karir hidupnya dia aja lagi merosting sistem pendidikan. Iya. Terima kasih. Nah, 2023. Kang Maman silakan. Berani nggak merosting yang ada badaknya? Maksudnya yang ada bapaknya?
Yang ada bapaknya. Yang ada pamannya juga. Yang ada pamannya. Lah, kan saya punya acara sama yang mana nih? Anak pertama, kedua, apa ketiga? Oh banyak. Akrab banget lah sama dinasti. Saya kan jadi duta di sono. Jadi ART kan di sana kan. Ya berani aja. Kalau orang pun nanya, Kiki berani nggak roasting ini, roasting ini? Berani, pertanyaannya beliau berani atau tidak? Itu pertanyaannya kan. Berarti objeknya yang harus ditanya. Bukan Kikinya. Intan, silakan Intan. Aku boleh. Oke, aku penasaran. Kan selain kalau ngerosting pejabat nih, selain Kiki observasi sendiri, ada nggak sih pernah titipan-titipan mungkin keresahan siapa, si A, si B nitip, terus Kiki akhirnya ungkapin di situ, pernah nggak? Ada. Pernah. Keresahan netizen. Kayaknya cocok jadi caleg, bener kan? Jawabannya aman ya. Pilih saya, Kiki Saputri sebagai pelakol pembasmi legislatif kotor. Dokter, silakan. Iya, Kiki Saputri. Sekarang saya pengen tanya. Oke, mau Kamu roasting. pernah ngerosting suami kamu nggak? Misalnya gini, Iya. lu waktu kawin sama gua perjaka nggak? Alhamdulillah, dia masih perjaka waktu itu. Jadi nggak ada yang bisa. Jadi aku yang Lah, emang kamu bisa membedakan laki-laki itu perjaka apa enggak? bisa Dari mana? gemeter apa enggak pas masuk klinik. Lagi. Malah seneng nonton. Jangan duduk dok. Malah seneng. Semangat dok. Tanya dokter Boy. Enggak, itu adalah roasting ala Dokter Boy. Iya. Oke, sekarang Bang Hensat, ala pengamat politik tuh ada roastingan nggak? Masa kalah sama yang lain-lain tadi? Saya kalah lah udah. Ki, Tunggu tuh. ada nggak profesi yang Kiki menghindari untuk merosting? Misalnya ulama. Bisa jadi. Bisa jadi ngerosting apa bisa jadi enggak? Misalnya kayak gini, waktu itu Kiki pernah diminta untuk merosting Haji Roma Irama. Oh. Ya kan langsung jemput namanya langsung, oh gitu kan. Terus. Sebenarnya nggak masalah juga, kita bisa create, cuman ada rasa makanya balik lagi ya, Kiki selalu apa manfaatnya nih yang Kiki lakukan itu manfaatnya kira-kira buat Kiki sama buat orang tuh apa? Kalau misalnya merosting hanya untuk menjatuhkan, menjelek-jelekan, misalnya nggak ada manfaat kritik sosial atau nggak ada hal yang bisa dikritisi, buat apa? Itu yang kemarin di-cut itu emang ada manfaatnya? Banyak. Banyak ya. Tapi kekat semua. Apa? Manfaatnya kekat semua nggak? Iya, nggak ada isinya jadi roastingan saya Berarti kemarin. benar-benar nggak boleh ditayangkan itu ya? Diulang di sini nggak akan di-cut kok. Cok. Ya, daripada diulang di sini dibayar sekali, mendingan saya jual digital download. Atau materinya aja dikirim email PDF. Biar baca satu-satu ya, Bang. Ayo dok, lagi dok. Daripada kamu kan dari guru, dari Ya. guru sekarang roasting. Kenapa kamu nggak jadi caleg biar bisa ngerosting tuh anggota-anggota DPR? Keresahan kamu bisa disalurkan juga. Betul, tapi sebelum kepilih kan saya di roasting diri saya sendiri. Saya jadi caleg. Belum ada menurut Kiki tawaran ada, dokter jujur. Tawaran ada, cuman Kiki berpikir saat ini Kiki belum punya kapasitas dan juga kemampuan yang mumpuni untuk Kiki salurkan untuk banyak orang. Banyak Jadi orang. kayaknya manfaat Kiki sekarang dari seorang roaster aja. Itu yang aku mau nanya Ki. Tawaran untuk masuk ke partai kan ada kan? Ada. Rata-rata orang terkenal begitu masuk ke partai juga dengan kwitansi kosong. Masuk ke partai saya isi sendiri mau Oh berapa. gitu, Kang Maman. Belum pernah dapat kayak gitu. Yang Baru kayak gitu. tawaran langsung, wah enggak dulu deh gitu sebelum sampai kwitansi tuh. Sayang ya. Oke, tepuk tangan untuk Kiki Saputri. Baiklah, itu tadi adalah roster kita, Kiki Saputri. Kita akan masuk ke box selanjutnya nomor berapa? Karena sekarang ada 3 capres, Kiki pilih nomor 3. 3, oke. Gak ada urusannya sih sebenarnya. Play or pass? Play or pass? Apa kalau pilih play apa, kalau pass apa? Kalau play kita lanjutkan permainan ini, kalau pass kita lewatkan, lanjut ke box selanjutnya. Ah, pass aja lah. Selanjutnya box nomor berapa Ki? Nomor 6. Nomor 6, 3 kali 2, 6. Yes. Viral. Nah ini adalah Kiki Viral Saputri, sesuai nama tengahnya ya. Nah ngomong-ngomong soal viral kan, Kiki ini kan selalu viral ya. Itu ada resep tersendiri nggak sih? Atau ada strategi nggak sih ketika kamu posting sesuatu, melakukan sesuatu, emang sudah dipikirkan atau spontan aja? Yang pokoknya Kiki tuh di media sosial dengan di kehidupan sehari-hari
Kiki Saputri ya Kiki Saputri, nggak pernah jadi orang lain, nggak pernah berusaha menyenangkan orang lain, nggak pernah ada di pihak orang lain. Jadi mungkin pesannya lebih nyampe kali ya, karena orang lihat emang Kiki Saputri emang manusia seutuhnya ya, ada celahnya, ada kurangnya, banyak sensasinya, nggak kurang prestasinya. Jadi mungkin orang nggak kurang prestasi nyampe. Tapi itu tadi selalu menanggapi netizen, itu sadar nggak bahwa itu juga membuatmu viral? Mungkin karena Kiki ngerasa sebagai wakil rakyat harus dekat dengan rakyat. Jawaban caleg. Betul, yang wakil rakyat tapi nggak pakai parlemen ya. Iya. Good. Kok kamu mengetahui jawabanmu sendiri? Karena harusnya yang ngomong tuh bukan Kiki kayaknya. Yang harusnya ngomong siapa Ki? Ya banyak kan teman-teman artis yang pada nyalek. Harusnya kan gitu. Karena emang pernyataan tadi itu pernyataan lucu kan. Iya. Karena emang gak bakal pernah kebukti kan deket sama rakyat ya kan. Ya sebelum kepilih katanya wakil rakyat, pas kepilih ngakalin rakyat. Sebelum kepilih butuh suara rakyat. Nah. Pas kepilih bungkam rakyat. Ayo bersuara. Duduk. Selamat malam Pak. Apa kabar Pak? Diri semua dong. Boleh salaman kan ya Pak? Tumben bapak gak bawa anak. Langsung bapaknya yang datang. Langsung. Pak kenal nggak sama Kiki Saputri Pak? Oh, kenal. Ini kan lagi rame. Iya, tapi sebentar saya mau pastikan dulu. Karena kan ini harusnya aman ya. Ya. Karena kan ini yang KW, bukan yang asli. Atau ini yang boneka? Iya. Karena kalau KW kan bisa mainan-mainan Iya, gitu iya, maksudnya iya. biasanya. Ini asli. Oh asli. Asli orang. Iya, apa kabar? Baik. Bukan kabar Bapak. Kabar anak Bapak yang pakai jalur instan. Iya. Kirain kabar rakyat yang dibohongin. Saya nggak ngomong gitu ya. Pak, ya sehat Pak. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah iya. Jadi saya mau di roasting ya? Enggak. Coba saya pengen denger. Coba. Nggak Saya bisa. pengen denger. Saya tuh di roasting udah biasa kok. Iya, karena Iya kan? harus siap mendengarkan suara rakyat ya Pak ya. Sebagai pejabat ya mesti siap mental. Yang penting kan kerja. Ya. Ya. Tapi kan itu kan dulu. Kok jadi nahan emosi ya? Mirip banget soalnya. Oh berarti kalau sama yang asli juga emosi? Oh enggak. Bapak, tapi Bapak sebenarnya pejabat apa matador? Iya. Dua-duanya. Soalnya berani banget lawan banteng. Iya. Sebenarnya habis acara itu saya masih ada acara lain. Tapi ini saya malah jadi seneng saya di sini. Loh, jadi Bapak mau nonton aja? Seneng, saya mau nonton aja di sini lah. Iya Pak, silakan duduk deh kalau kayak gitu Pak. Emang gitu Pak, daripada bikin Oke. buzzer ini nonton bikin hiburan ini kan. Wih, Dekat Dikat dulu. dekat sama rakyat apa ngusur rakyat? Para panelis ini menghayati sekali jadi kabinet. Ya, kan kalau bapak lewat harus berdiri. Apalagi berdiri. kalau ibu yang lewat. Apalagi kalau ini Kan ibu kan lewat. Iya, iya, Ibu iya. kan 3 kalinya tepuk tangan buat bapak. Intan bisa juga nih. Ibu 3 kali bapak kan. Kemarin Maman datang. Mamanku dari MK. Lanjut. Bawakannya aku jabatan. Kita lanjutin, ini adalah box viral. Silakan Bang Hensat yang tadi Emosi katanya, emosi. Ki, Iya Bang. gini. Emang kamu tuh nggak pernah sakit hati, Ki? Maksud saya, pada saat ngerosting, pasti kan ada sakit hatinya orang. Nah kamu tuh nggak punya empati apa nggak pernah sakit hati gitu atau nggak merasa bahwa orang ini tuh mungkin aja ketawa-ketawa, tapi bisa jadi hatinya terluka gitu. Mungkin ya, mungkin. Kamu pernah nggak sih sakit hati? Apa emang nggak ada hatinya sebetulnya kalau mau roasting intinya gitu? Kok aku yang sakit hati? Ya pernah nggak sakit hati? Dengan hujatan netizen ketika lu viral. Oh enggak sih. Enggak, yang menarik itu semua yang di roasting datang ke pernikahan dia. Iya dan duduk satu meja. Duduk satu meja. Akur tuh di meja. Akur. Akur ya. Ini jadi bagian kenyataan atau acting sih mereka itu?
Iya. Nah, Jangan ajak saya dong. Atau mungkin kita yang selama ini dibodoh-bodohi. nah. Kita ribut di bawah, mereka akur di atas. Iya. Emang gitu Pak? Bapak jawab Pak. Itu nanya ke sini. Sabar. Oh iya. Ini pengen tahu atau pengen tahu banget? Mirip banget ya. Pengen tahu banget. Mirip banget. Kamu pernah nggak sih ngerasain ada guilty feeling gitu setelah sampai di rumah, aduh kok gue jahat banget ya? Kalau selama Kiki kan juga berhubungan baik sama beliau-beliau Kiki Roasting kan. Jadi pasti after acara itu kan masih ngobrol, masih ketawa-tawa. Jadi ya Kiki rasa kalau misalnya pertama itu beliau yang minta, otomatis pasti beliau udah tahu resikonya. Ya, resikonya. Gitu kan. Dan juga memang udah tahu cara Kiki ngomong, pasti banyak keresahan yang Kiki kumpulkan, yang Kiki observasi. Jadi ya nggak ada rasa bersalah sih. Justru malah akhirnya saya sampaikan juga nih keresahan masyarakat. Ki, gini ya Ki ya, saya tanya boleh ya? Oke. Fans itu biasanya lebih bahaya dari tokohnya. Maksud saya begini loh, pada saat Kiki merosting si A gitu ya, pejabat si A, mungkin pejabatnya nggak apa-apa atau si tokohnya nggak apa-apa. Tapi nggak tahu juga fans si Fansnya. tokoh Ya, ini. gitu. fans ya. Apakah tidak pernah merasa ada Khawatir. suatu ancaman Ya. ke keluarga misalnya ke Kiki? DM. Ketakutan itu kalau DM, ancaman, katain, body shaming semua ada. Konsekuensi pekerjaan Kiki juga Betul, ya. Selama Bukan niatnya tadi itunya. untuk Bukan pekerjaan. itunya. Gue nanya panjang, lo jangan jawab pendek dong. Gitu loh maksud gue. Itu maksud gue. Dari tadi menyusun kata-kata di kepala. Lo jawab begitu lagi. Gimana sih? Karena emang itu muaranya Bang. Jadi kalau misalnya apa ya, kayak balik lagi satu resiko pekerjaan ya kan. Kita nggak, kan kita punya prinsip dalam hidup. Abang kenapa mau jadi pengamat politik? Kenapa? Lu dia nanya panjang, jawab yang panjang. Jangan sampai balik. waktu prahara sama Pak Ganjar di balik layar ada komunikasi nggak sama Kiki? Ada. Gimana respon beliau di balik layar? Ajudan pribadinya beliau. Oh, melalui ajudan pribadi. Iya, yang ternyata beliau baru tahu itu katanya ajudannya bukan permintaan Pak Ganjar buat dikat, tapi dari satu tim. Ya, Kiki sih nggak Gue peduli ya. bukan, kok ngeliatin gue sih. Bukan TV, tapi memang salah satu tim. Mereka memang kabarnya nggak minta izin Pak Ganjar dulu kan. Kalau tadi Kiki bilang Pak Anies ada yang minta bilang sendiri Iya. sama timnya jangan dikat. Itu nggak ada pernyataan dari Pak Ganjar untuk nggak usah dikat Nah, gitu, kalau nggak itu ada. kita tanya langsung sama tim pemenangan Pak Ganjar. Nggak ada. Oke, baik. Itu yang kita nggak ada ya. Oke, sekarang sudah siap dengan box nomor berapa selanjutnya, Ki? Nomor 2. 2. Serba salah. Hal apa atau momen apa yang membuat Kiki itu merasa serba salah? Waktu itu ada di kejadian waktu pas mau roasting Pak Anies Baswedan. Itu Kiki lagi ada di masa kehilangan uang 2,5 miliar karena trading. Jadi itu lagi momen itu. Sementara show must go on. Duit lagi hilang. Tapi ya harus profesional. Itu jadi pada saat syuting sebelum masuk tuh lagi Kiki siap. Lagi air mata masuk roasting dang. Gitu. Itu yang posisi waktu itu kalau Kiki mungkin mau egois bisa aja mungkin izin pulang. Karena bukan hal yang ringan menurut Kiki ya, uang segitu tuh aduh capek banget cari duitnya gitu kan. Mana nggak punya om lagi. Kan udah ada suami. Dulu kan belum ya. Itu kan belum menikah waktu itu. Tapi ada perubahan kehidupan gak sih setelah menikah? Ada pastinya. Lebih enakan nikah, lebih enakan aja. Nah, kalau soal nikah nih enak nih. Silakan dengerin. dok. Ya, lebih, Nonton aja kalau kalau lebih enak nikah apa lebih enak lajang? Dua-duanya ada enak dan gak enaknya dok. Apa nggak enak? Tapi lebih kalau misalnya pas lajang tuh misalnya nih kayak kita ya kan mungkin kalau sama orang tua udah jadi tujuan dari kita dari kecil sampai besar gitu ya. Tapi nggak bisa semuanya kita ceritakan ke orang tua kan. Tapi kalau pas udah ada suami tuh ketika pulang ke rumah tuh ada aku mau cerita sama suami aku tadi gini gitu. Suami kamu pernah cemburu nggak sih? Kan kamu begitu banyak dideketin misalnya dengan pejabat, dengan apa? Ya aku kan emang penakluk pria-pria tampan Indonesia kan dokter. Oh iya. Ayo lagi dok. Ada lah pasti cemburu ada tapi kan aku saya bilang itu kan profesionalisme kerja gitu. Pernah berantem nggak sih Ki?
Ya pasti dong dokter, pasti pernah. Udah dong. gitu udah berantem langsung. Eng gitu Langsung diajak. eng-eng. Habis itu Pasti udah lebih lupa. enak. Lebih enak. Oke. Ini ngomongin apa ya? Emang berantem. Intan, silakan Intan. Enak tuh gimana ya? Kalau ngomongin soal pernikahan. Ngomong berantem akhirnya Iya. enak ya kan Ki? Sekarang aku paham, kenapa dulu orang tuaku, mamaku waktu kecil, kalau lagi berantem sama kan curhatnya, karena aku anak perempuan, anak pertama kan, pasti cerita, ayah tuh gini. Ya udah mama kalau mau pisah nggak apa-apa, mau pisah aja. Emang Iki nggak apa-apa mah gitu kan cerita tuh. Besok pagi, kok udah baikan, kok keramas gitu. Tunggu, sebentar. Tentang keramas, silakan komen. Kalau kayak gini. Yang begini komen dong. Jangan, Emangnya kamu tahu kalau saya keramas atau enggak? itu susah tuh. Ayahnya Intan, Kiki silakan. nggak botak dong. Intan dulu. Intan. Ki, lebih enakan habis berantem atau enggak? Oh, bukan itu ya. Ini acara apa ya? Bukan itu. Ki kan dulu kan Kiki sebelum nikah tuh kehidupan seorang lajang, apalagi seorang Kiki Saputri pasti kan lebih bebas, kemana aja bebas. Nah sekarang setelah menikah ada keterbatasan sendiri nggak sih? Atau mungkin ada kayak batasan-batasan yang dikasih suami, nggak boleh nih ngambil kerjaan ini, kerjaan itu, atau nggak boleh ada syarat-syarat tertentu gitu nggak sih dari suami? Justru waktu lajang kenapa akhirnya mencari suami, karena Kiki kayaknya butuh dibatasin. Jadi pas dapat suami justru seneng nih ada yang ngatur gitu. Kalau dulu kan semua kepalanya di saya gitu kan. Ya gimana Bung Tomo? Lucu dia beneran nih. Ki, Iya Bang. kenapa meninggalkan profesi guru? Ya realistis ya. Dibayar berapa sih jadi guru? Dulu pernah 600.000 sebulan. Per bulan tuh 600.000, tapi yang pas terakhir tuh Kiki ngajar di International School, itu sebelum ikut kompetisi stand up comedy udah 4 juta per bulan. Ki, misalnya nih ya Ki, ini anggap aja mereka itu murid-murid kamu ya. Boleh nggak coba dipraktekin ke kita-kita kalau Kiki jadi guru tuh seperti apa sih? Nih muridnya nih kayak mereka nih. Bahasa Indonesia bagus. Oke. Silakan Ki, Sus. praktekan. Kenapa Anak-anak, kecewa? ayo duduk, ini ada ibu guru yang akan mengajar bahasa Indonesia untuk kalian. Ya. Anak-anak selamat datang di kelas bahasa Indonesia bersama saya, panggil saya Miss Kiki, kan udah panggilnya Miss kan, International School. Oke. Miss Kiki, jadi di kelas saya hari ini pelajaran bahasa Indonesia di bab 1 itu kalian diminta untuk mengarang. Tapi di kelas saya tidak adakan untuk tugas mengarang. Karena mengarang bukan tugas kita. Mengarang tugas pejabat yang ketahuan korupsi. Udah ya, di SMA udah diajarin. Begitu, Boh. Enggak lah. Bener. Sama anak-anak Iya, ngomong begitu. betul. Makanya kita sekarang akan masuk ke bab kedua langsung, yaitu bab peribahasa. Tolong lengkapi peribahasa berikut ini ya. Oke. Ceritanya nulis tuh. Oh, nulis. Set. Oke. Sambil menyelam minum titik-titik. Susu. Salah. Udah berapa lama nggak menyusui? Kelihatan nih kurang gizi. Kang Mama deket gue jadi begitu ya. Hanya gue heran deh. Iya, gue juga gak nyangka. Kan bisa. Sambil menyelam minum. Susah. Air. Salah. Minum dikit aja. Kalau kebanyakan takut kembung. Yeay. Belum selesai. Selesai. Sama seperti korupsi. Dikit aja. Karena kalau kebanyakan bingung bagi-baginya. Kemudian kita akan masuk ke bab soal masih peribahasa, tapi Miss Kiki mau kasih tahu bahwa sekarang udah ada satu peribahasa yang dihapuskan. Karena sudah tidak relatable lagi, tidak bisa kita gunakan sama-sama. Peribahasanya adalah hemat pangkal kaya. Itu sudah kita tidak gunakan ya. Kenapa tuh? Kenapa Ki? Iya, karena banyak sekali pejabat yang boros tapi tetap kaya. Oke, tetap berdiri Ki, tetap berdiri. Murid bertanya sekarang dong. Nah, sekarang giliran para murid, silahkan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada ibu guru. Silahkan Adik Intan. Kiki, Iya. kota apa sih yang biaya hidupnya paling murah, Miss? Kota yang biayanya paling murah, kota Ya. Solo. Kenapa, Miss? Kali dia sendirian, kalau orang-orang kan jadi banyak ya. Oke, adik handsat. Bingung silakan. pasti. Pakai bahasa Prancis, katanya bisa tadi. Kan lagi kelas bahasa Indonesia. Miss Kiki. Iya, adik. Mana mata manisnya? Mana mata genitnya? Miss Kiki, kan ada peribahasa yang mengatakan bahwa berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian.
bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Kapan senangnya sebetulnya? Kadang nggak semua orang tuh abis bersakit-sakit langsung bersenang-senang. Ada yang bersakit-sakit abis itu mati. Baru sekali ini gue ngeliat jawaban kepepet. Baik, adik Maman silakan. Kak, mohon maaf ya. Nama Maman aja tuh udah nggak 2000-an banget loh. Aduh, seperti kayak berat banget. Ada lagunya Ki yang Maman datang. Oh iya, kemarin Maman datang. Mamanku dari MK. Lanjut. Pak komen dong Pak, komen Pak. Kalau gitu-gitu Bapak komen Pak. Lucu banget lagi. Sambungin nggak? Dibawakannya aku jabatan. Silakan. Ki, pejabat yang muka badak itu culanya berapa? Lucu lagi. Pejabat yang mukanya Yang muka badak? Buka madak. Culanya berapa? nggak pernah ngelihat pejabat yang mukanya badak. Aku tahu. Berapa? Culasnya banyak. Oh, culasnya banyak. Boleh. Tapi itu pasti nggak asli. Karena yang asli yang ada bantengnya. Oke, dokter Boyke. Miss Kiki, Iya, dokter. kemarin kan aku tidur di kamar sebelah. Waduh. Dengar papa ngomong sama mama. Kamu apa? Pa, kalau mau dimasukin pelan-pelan, emang papanya masukin apa Bu Kiki, Miss Kiki? Masukin anaknya, Dok. Kemana? Masukin kemana? Harus pelan-pelan masukin harus anaknya biar nggak pelan-pelan ya. ketahuan. Iya. Duh, apa Bang? Kan nggak mungkin. Aduh, otak saya ke situ aja. Karena saya masih bilang begitu. Pelan-pelan sayang. Kalau Kiki ayo langsung sayang. Tahu nggak? Apa Ki? Apa dokter? Masukin benang ke lubang jarum. Jangan mikir ke sana melulu. Oh, belum pernah soalnya masukin benang ke lubang jarum. Masukin apa tuh, Ki? Gak usah dipancing. Oke, tunggu dulu, belum. Bapak Jokowi. Dapat sepeda nih. Silakan Pak. Kenapa Silakan nanya? bertanya Dari pada Miss tadi Kiki. saya dengerin semua sampai ku tak bisa ngomong. Sini, Pak, sini. sini. Sejenak lulu bergeming menjauh pergi. Cahaya suci, semua nada beranjak, aku terdiam sepi. Oke, baik. Silakan. Next Bapak box bakal nomor apa? berapa Kiki? Nah, yang tengah aja deh nomor 5. Nomor 5 kita buka. Chemistry. Chemistry. Oke, kan kalau menjadi seorang apa ya namanya aktor, aktris atau lagi performance seperti Kiki kan harus butuh chemistry ya dengan lawan main atau mungkin rekan sekerja. Itu ada tipsnya nggak sih? Susah nggak sih membangun chemistry agar sukses gitu show-nya? Kalau apa nih, misalnya di program Ya, televisi di suatu atau- program televisi agar sama-sama bisa lucu gitu misalnya. Nah, itu penting banget chemistry satu sama lain. Kita harus paham dulu diri kita ini berperannya sebagai apa. Misalnya Kiki di program itu ditempatkan sebagai keset. Kan yang biasanya menjadi korban gitu kan. Ada yang berperan sebagai leader yang nge-lead. Kalau kamu seringnya ditempatkan sebagai apa? Keset. Pasti keset. Karena kan cantik enggak, jelek pasti ya. Jangan gitu Enggak. dong. Jadi kalau kita tahu nih peran-perannya misalnya kayak lawan A, B, C kita, oh dia sebagai ngelit permainan, ini sebagai bagian yang smash nanti yang ngasih punchline, kita sebagai apa? Nah itu harus ada tahu dulu batasan, kemudian kita sowan juga izin kayak misalnya, Bang nanti saya mau mainin ini ya, gitu boleh nggak? Atau kayak gitu. Nah, itu karena kalau kita diem-diem tahu-tahu show nggak ada janjian, nggak ada apa, pasti berantakan. Ngomong-ngomong soal chemistry lagi ya Ki. Iya. Berarti kan kalau chemistry kan pasti ada orang-orang yang benar-benar deket banget. Apakah ketika chemistry itu oke, artinya Kiki juga otomatis deket sama orang itu atau memang sesuai dengan kebutuhan profesional atau mungkin ada sahabat-sahabat yang deket
tapi sebenarnya nggak chemistry-nya nggak oke. Sejauh ini alhamdulillah di semua pekerjaan yang Kiki lakuin gitu ya. Karena Kikinya juga orangnya nggak malu-malu buat Bang izin nanti saya main ini. Jadi ya dekat ketika yang dilihat di TV sama yang keseharian ya artinya berarti dekat, misalnya kayak sama Pak Wendy Cagur, sama maksud kita emang ibaratnya kata keplak-keplakan, udah kayak adik kakak tuh emang terjadi di belakang layar pun seperti itu. Oh gitu. Nah kalau gitu saya juga sering dengar Kiki ini emang sosok yang supel dan selalu nice gitu sama sahabat-sahabatnya, sama partner kerjanya. Nah kita juga mau tes juga nih, memangnya benar se-chemistry apa, sedekat apa sih Kiki untuk bisa mengenal sahabat-sahabatnya atau rekan-rekan kerjanya. Coba kalau yang satu ini sejauh mana nih chemistry-nya Kiki dengan sosok yang satu ini. Coba kita sapa. Halo, selamat malam. Selamat malam. Apa kabar? Baik. Mas kenal sama Kiki? Kenal. Udah berapa lama? 2 tahun. Kiki itu orangnya gimana sih Mas? Bawel. Bawelnya tuh biasanya karena apa Mas? Kalau mau stand up, Oh contohnya? suka curhat dulu di Twitter. Oh terus? Nanti kalau di Twitter nggak mempan, baru nangisnya ke gue. Oh siapa Ki? Aku tahu ini siapa. Siapa? Ini Diego. Masa sih? Saya sahabat aku ini mah. Go, lu ya Go, di laki-laki lagi suara lu. Oke, kita sambut Diego. Bisa. Ini masih kerjaan Poleo ini. Happy birthday. Ya Allah sayang. Kiki habis ulang tahun teman-teman. Ya Allah. Katanya Diego dan Kiki udah lama nggak ketemu ya? Lumayan ya. Berapa lama? Setahun mas. Pisahkan mantan ya. Oke. Kiki sama Diego udah tahu boleh sini agak ya. geser sini. Aku tahu Boleh sini. Ini ditaruh. juga nggak apa-apa Ki. Dokter loh ini. Iya nggak Oke, apa-apa. nah Diego tadi penasaran banget ya. Katanya Kiki itu kalau dia udah nggak curhat di Twitternya nggak mempan, nangis-nangis. Apa yang bikin Kiki suka nangis? Curhatannya nggak direspon pacar kali. Dulu. Gue ini salah satu sahabat yang menemani aku dari perjalanan percintaan sebelum menemukan suami yang sekarang. Kenalnya di mana Diego sama Kiki? Nah, ini dia rahasianya di sini kayaknya. Jawab, Beb. Kenalnya Gak apa-apa, cerita aja. dikenalin mantan. Jadi dulu aku punya pacar, sekarang mantanku, itu temenan sama Diego. Jadi dia kenalin, Diego adalah salah satu pelanggan setia di coffee shopnya mantanku. Gitu. Ngerti nggak? Pelanggan setia maksudnya? Gimana ya, agak pelanggan setia Ini itu lebih ke pengaruh Dr. Boyken tempat ya? pijat ya jadi ya? Coffee shop, Ya. ada coffee shop, dan ini kan suka beli Datang. kopi, datang. Oh beli kopi. Ya. Beli kopi, gitu. Bukan friend with benefit ya. Enggak, kita lebih ke TTM, teman tapi masuk. Masuk rumah ya. Iya. Nah, Diego, apa hal-hal yang mungkin bisa dong di-share ke kita yang selama ini publik nggak tahu tentang sosok Kiki Saputri di balik layar? Mau deket sama dia, ya deketin ayahnya dulu. Dia sayang sama ayahnya soalnya. Oh gitu. Iya. Siapapun itu, nggak cuma Siapapun cowok. sih, ya. Diego, kenapa kamu nggak pacarin aja dia? Kan kamu dokter. Terus juga deket dengan ayahnya, kamu tahu Kita taktiknya. lebih cocok jadi sister, dokter. Karena dia tuh tempat curhatnya enak. Oke, tepuk tangan untuk Diego. Terima kasih Diego. Oke. Thank you, silakan kembali ke tempat. Nah, Kang Maman, mewakili para panelis silahkan kesan dan mungkin pesan closing statement untuk seorang Kiki Saputri. Saya senang Kiki nggak pernah berubah dari dulu sampai sekarang. Dan saya lebih bahagia lagi melihat Kiki punya sahabat. Ini jauh lebih penting karena kadang-kadang pelawak itu ketika bersedih nggak ada teman lain. Telepon terakhir Robin Williams kan sebelum dia kemudian ditemukan meninggal adalah kepada siapa lagi ya saya bisa menghibur diri saya. Mudah-mudahan juga Kiki seperti itu. Lalu kalau sampai bapakmu hadir di sini, apa yang ingin kamu sampaikan kepada bapak? Pastinya terima kasih sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, karena perkataan beliau yang sangat singkat tapi luar biasa maknanya tuh itu yang selalu Kiki ingat dan Kiki selalu kasih ke semua orang yang Kiki temuin bahwa
Ayah Ki bilang, Ki nggak apa-apa orang begitu sama kita. Asal kita jangan begitu sama orang. Simpel banget tapi ternyata pas Ki semakin besar Ki paham, oh ternyata nggak apa-apa ya kalau orang jahatin kita nanti kita jangan balas jahat. Kayak tadi yang ada yang ngehujat, kita jangan balas hujatan, ya kita transfer aja, kita malah sedekah. Ternyata kalimat itu yang membawa Kiki sampai menjadi Kiki Saputri yang sekarang tuh itu yang selalu Kiki bawa sampai sekarang. Baik, terima kasih Kiki Saputri, terima kasih para panelis dan juga teman-teman di studio, Pak Jokoli juga. Semoga kisah Kiki Saputri ini menginspirasi kita semuanya. Dia adalah sosok jembatan informasi masyarakat yang mewakili suara-suara hati masyarakat. Semoga Anda juga terwakili dan dapat mengambil hikmah dari perjalanan sosok Kiki yang sangat luar biasa. Terima kasih sekali lagi untuk bintang tamu kita Kiki Saputri dan tetap saksikan episode Q&A yang menarik lainnya hanya untuk Anda karena setiap pertanyaan selalu ada Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.